Sial banget sih KC ya. Jatuh dari keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa kasus KC ini menunjukkan secara jelas bahwa hukum di Indonesia nyata bobrok. Ini kita menuntut hukum tegak lurus, malah hukum sandiwara semua. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Boleh tambahin Papa? Boleh, Bung Beta, lanjut. Ya. Jadi mendengar ini semua jadi membuka mata nih Pak ya. Ya. Ini kita jadi bertanya nih, ini maksud Tuhan apa nih? Ya. Dengan kasus KC ini nih, ya kan? Semua kan tersingkap nih Pak. Ya. Kok kayaknya kayak Pak Paul bilang sial banget sih KC ya. Tadi kan sempat bilang gitu, yang dukung banyak, jatuh dari keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, ya kan? Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa kasus KC ini menunjukkan secara jelas bahwa hukum di Indonesia nyata bobrok, ya kan? Kita harus sadar nih Pak, bahwa kita dealing dengan para penegak hukum korup, dealing dengan pasal-pasal karet, dealing dengan lawan-lawan KC yang busuk, termasuk MUI, Maruf Amin, JK, siapapun itu, Din Samsudin di belakang semua itu. Ini kan dealing dengan maksud-maksud jahat untuk merubah ideologi Indonesia kan. Nah ini buahnya KC ini, kok susah bener nih. Sementara situasi korup ini kita menuntut hukum tegak lurus, malah hukum sandiwara semua. Semuanya udah ada, udah lempar dadu semua, tinggal diungkap aja ntar. Iya. Ya kan? Nah, kalau seperti ini berarti kita harus lihat dari kacamata Tuhan lagi, Pak. Kita maunya sih KC diadilin secara adil, bahkan bebas kalau bicara dengan kasus dia itu mengungkap fakta bahwa yang diucapkan itulah kitab lama yang diyakininya kan. Itu apa adanya. Ternyata kan malah seakan-akan mengungkap kebenaran yang ada itu malah menjadi penjahat, jadi kena hukuman. Nah ini arahnya kemana nih Tuhan, maunya apa nih? Tadi Pak Paul bilang malah nanti kena 4 tahun aja syukur-syukur, bisa ada yang 10 tahun, 5 tahun. Nah berarti kita fokusnya jangan di proses ininya Pak, karena ini dealingnya udah dengan biadab korup semua nih Pak. Ya kalau Tuhan mau dia masuk penjara, kita fokusnya di situ. Jangan-jangan nanti dengan KC di penjara. Ini kan bicara KC, bicara alat Tuhan ya. Kalau kita bicara dia masuk ini walaupun banyak hal yang mengungkap kejahatan bukan kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan di dalam keyakinan yang lamanya. Kemudian dia menyatakan kebenaran, walaupun dia selalu bilang dia bersaksi juga mengenai Tuhan Yesus, tapi lebih persentasenya lebih banyak yang mengungkap yang mengenai keyakinan lamanya kan. Nah, kalau misalnya ini dia dengan pengetahuan itu di dalam dia ungkap, saya yakin makin banyak orang ninggalin agama lamanya, Pak. Ya. Nah, ini kalau emang terjadi, ya kan, tinggal penguatan dari yang benar-benar untuk menyatakan. Nah, itu tergantung KC-nya. Kalau KC-nya mau terus dia benar-benar fokus dengan Tuhan, maka yang sial-sial ini justru akan menjadi jalan Tuhan untuk dia menjadi terang, berkat. Nah itu kan tergantung KC, makanya sekarang itu hanya tergantung KC. Sekarang udah nggak bisa tergantung siapapun, hanya KC dengan Tuhan. Iya. Kalau nggak sia-sia semua. Ya. Mungkin ini memang jalan Tuhan untuk ke situ. Ya. Kalau misalnya KC bebas ya, misalnya kemarin tuh atau P21 terus atau gimana terus bebas hukumannya ringan, malah kesannya ini bukan pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan mau seperti ini, malah kita dealing dengan sesuatu yang korup, sesuatu yang jahat, ya kan? Biarin KC jadi korban, tapi dari situasi korban itu malah terang itu nyata nanti. Ya. Oh iya. Nah mungkin begitu Pak. Jadi ya kita nggak perlu lagi khawatir bela KC lagi, karena udah dari awalnya udah banyak kendala-kendala dengan ketidakjujuran, dengan motivasi yang nggak lurus dari pihak-pihak yang sekarang di lingkungannya KC, ya kita nggak tahu lagi lah siapa itu mereka ya kan. Sementara mereka di pengadilan di Ciamis itu saya dengar, wah kok kayaknya bagus juga dia cara mengungkapnya ya.
Tapi ternyata di balik itu kan kita nggak tahu ada motivasi apa ya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.